Sebenarnya gimana sih Pak asesmen ini bisa membantu mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, Mhm. bahkan bisa membantu pelayanan publik bisa lebih baik lagi? Jadi orang-orang kalau kita gambarkan di puncak gunung es misalkan di laut gitu ya, Hmm. itu yang di atas itu kan sedikit, yang di atas permukaan. Ya, Yang di bawah air itu kan banyak banyak. sekali gede gitu kan. Hmm. Nah, potensi itu seperti itu. Potensi yang di dalam air ini yang tidak kelihatan. Nah, itulah tujuannya assessment center untuk menggali potensi yang ada. Nah, sedangkan kompetensi ini yang terlihat. Yang di atas permukaan air itu yang terlihat. Nah, orang-orang seperti ini itu perlu dicek. Gimana kita harus menyikapi hasil assessment center? Ya ini tergantung orangnya ya. Heeh. Orangnya mau berburuk sangka atau berbaik sangka gitu loh. Iya kan? Kalau saya ketika mengikuti asesmen, meskipun hasilnya jelek, Mm-mm. ya kan? Paling tidak saya punya apa namanya feedback, ya Mm-mm. kan? Feedback dalam arti hasil asesmen. Oh saya kurangnya di sini, saya Mm. kurangnya di sini. Saya bisa memperbaiki diri di sini, gitu kan? Positifnya gitu ya Ya, Pak nah harapannya. itu Iya, tergantung dari pegawainya itu. iya benar-benar. Iya kan, dia akan menilai asesmen itu sebagai suatu proses yang baik atau yang buruk. Ya. Ya kan, kembali kepada pegawainya tersebut. Jadi kalau dia pengen memperbaiki dirinya sendiri, apapun hasilnya dia akan terima, dia akan berusaha untuk memperbaiki. Mm. Gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau bagi orang yang baik, gitu kan, dalam arti dia sudah luar biasa di pekerjaan sehari-hari, dan ketika diakses juga nilainya baik, ya, dia kan tinggal tunggu pilihan dari pimpinan seperti itu. Halo Sobat BPSDMP, kembali lagi di Binari, bincang menarik seputar transportasi. Saya Anik Fitriana dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin di sini Sobat BPSDMP pernah ngalamin dan juga sedikit deg-degan ya. Karena sampai saat ini masih banyak nih kalau misalnya Sobat BPSDMP tiba-tiba dapat undangan untuk ikut assessment, langsung ada yang semangat, terus ada juga mungkin yang tiba-tiba cari materi kompetensi, atau ada yang langsung deg-degan nih, panik gitu kan. Sebenarnya asesmen ini buat apa sih? Nah, daripada kita nebak-nebak, mending kita langsung aja ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir di sini bersama kita yang sangat memahami soal manajemen talenta khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Telah hadir bersama kita Bapak Agus Sugiharto, Kepala Bagian Manajemen Talenta Kementerian Perhubungan. Selamat datang Pak Agus. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti itu. Baik Pak Agus, saya kan sebenarnya termasuk salah satu nih Pak orang yang pernah ikut assessment. Dan jujur waktu pertama saya ikut itu bayangan saya tuh langsung, wah apa nih ujian apa nih? Jangan-jangan ini adalah ujian yang nantinya bisa nentuin karir saya nih masa depan nih. Ya. Dan mungkin Sobat BPSDMP di sini juga banyak nih Pak yang ngalamin hal yang serupa, punya pengalaman serupa atau mungkin mereka nih belum pernah ngikutin assessment sama sekali. Mungkin bisa dijelasin Pak, sebenarnya assessment center tuh buat apa sih? Ya. Jadi assessment center itu adalah salah satu metode untuk mengukur potensi kompetensi pegawai. Jadi hanya sebatas itu saja, potensi dan kompetensi. Nah, di mana kompetensi ASN itu terbagi menjadi 3. Kompetensi manajerial, sosiokultural, sama kompetensi teknis. Nah, kita di Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan itu kan sangat teknis sekali. Orang-orang lebih cenderung mengerti mengenai kompetensi teknis. Misalkan di bidang penerbangan, di bidang Ya. pelayaran, dan transportasi darat, serta perkeretaapian. Akan tetapi di manajerial itu ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi ada kerjasama di sana, ada orientasi pada hasil, ada komunikasi, dan lain sebagainya, pelayanan prima dan lain sebagainya, ada 8. Ditambah sosiokultural 1, perekat bangsa. Nah, hal inilah yang perlu diketahui oleh setiap pegawai. Jadi di satu sisi kalau kompetensi teknisnya dia pinter gitu ya, dia menguasai, tapi dia tidak bisa komunikasi dengan orang. Dia tidak bisa kerjasama dengan orang dan lain sebagainya, itu akan menghambat kerjasama tim. Nah inilah yang perlu diketahui dengan assessment center ini. Gambarannya seperti Oke. itu. Jadi memang ini tuh untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kita ya Pak. Iya, Nah karena yang sering terdengar nih Pak tentang assessment itu adalah kebutuhan untuk bahan promosi gitu Pak. Kebutuhan promosi atau pengisian iya. jabatan.
Padahal saya yakin manfaatnya jauh lebih luas daripada itu ya Pak. Sebenarnya gimana sih Pak asesmen ini bisa membantu mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, Mhm. bahkan bisa membantu pelayanan publik bisa lebih baik lagi? Jadi orang-orang kalau kita gambarkan di puncak gunung es misalkan di laut gitu ya, Hmm. itu yang di atas itu kan sedikit, yang di atas permukaan. Ya, Yang di bawah air itu kan banyak banyak. sekali gede gitu kan. Hmm. Nah, potensi itu seperti itu. Potensi yang di dalam air ini yang tidak kelihatan. Nah, itulah tujuannya assessment center untuk menggali potensi yang ada. Nah, sedangkan kompetensi ini yang terlihat. Yang di atas permukaan air itu yang terlihat. Nah, orang-orang seperti ini itu perlu dicek. Kita sudah punya standar kompetensi jabatan. Misalkan kita gambarkan tangan kiri ini SKJ. Mm-mm. Standar kompetensi jabatan misalkan kalau saya di kepegawaian kepala biro SDMO misalkan seperti itu. Itu harus memiliki kompetensi 5. Sedangkan kompetensi saya diukur 5 juga. Apakah ini bisa pas? Nah, kalau misalkan ini seperti ini kan nggak pas. Jadi Iya. apa yang perlu dikembangkan dalam diri saya? Ini tidak hanya melihat pada diri saya tapi juga semua pegawai. Nah, di satu sisi kegunaan assessment center tidak hanya untuk promosi, tidak hanya untuk rotasi dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah IDP. Kalau Badan Kepegawaian Negara menyebutnya IDP, Individual Development Plan. Jadi rencana pengembangan individu. Nah, kami di Kementerian Perhubungan itu mengikuti Perlan 10/2018 di mana amanah dari tahun 2018 itu kita harus menyusun RPKP, rencana pengembangan kompetensi pegawai. Nah, itulah ketika di tahun 2022 sampai dengan 2024 sampai dengan saat ini kita mengadakan CACT, Computer Assistant Competency Test. Nah, di mana setiap pegawai diukur kerjasamanya berapa, komunikasinya berapa, orientasi pada hasilnya berapa, dan lain sebagainya. Itu ada levelingnya. Nah, ketika tiap-tiap pegawai itu sudah dites sesuai dengan levelingnya, dan kemudian ada gapnya, nah gapnya inilah yang perlu kita tutup. Misalkan kalau dia ada gap kompetensi di kerjasama. Jumlah pegawai Kementerian Perhubungan itu 59.985 data per Februari 2026. Kita akan menyusun semua RPKP tiap-tiap pegawai. Nah, inilah yang sedang kita susun. Kemudian kita akan cek gap kompetensinya, kita susun RPKP-nya, rencana penutupan gap kompetensi, pelaksanaannya, kemudian kita evaluasi. Hal ini belum pernah dilakukan selama saya ada di Kementerian Perhubungan. Belum pernah, Pak. Dulu namanya analisa kebutuhan diklat. Heeh. Analisa kebutuhan diklat hanya meminta data, kamu butuh diklat apa? Kamu butuh diklat apa? Seperti Iya, itu iya, kan? iya. Nah, kalau sekarang kita tes dulu pegawai, nah dia ada gap kompetensinya tidak? Kalau ada gap kompetensi, kita tutup kompetensinya melalui pelatihan yang ada. Tapi kalau dia sudah tidak ada gap kompetensinya, nah ini masuk ke manajemen talenta. Sesuai dengan KM 49 2025, penerapan manajemen talenta, itu nanti akan masuk di kotak 1 sampai dengan 9. Nah, pegawai-pegawai yang masuk di kotak 7, 8, 9 itu berarti siap untuk dipromosikan. Seperti itu. Ya. Berarti untuk tesnya itu yang melalui CACT tadi itu ya Pak? CACT sama assessment center, Bu, berbeda. Oh, itu berbeda. Iya. Oke, kalau kita dengar kata assessment itu Pak, mungkin sebagian orang tuh langsung membayangkannya ini sebuah ujian semacam tes psikolog atau wawancara gitu ya Pak. Dan juga ngebayangin asesornya nih Pak. Asesornya tuh jangan-jangan sehoror kayak penguji tugas akhir tuh Pak. Jadi Iya. kayak padahal mungkin proses assessment center itu lebih kompleks daripada itu ya. Bisa diceritakan Pak mungkin ke Sobat BPSDMP tentang metode apa sih sebenarnya yang biasa digunakan pada proses assessment ini dan juga sebenarnya apa yang diamati dan dinilai oleh para asesor itu? Assessment center tidak hanya menggunakan satu metode. Hmm. Ya kan, tidak hanya menggunakan satu metode, berbagai macam metode kita gunakan dan kemudian kita analisa, kita cross check satu persatu berdasarkan alat ukur tes tersebut. Nah, ada menggunakan psikotes. Itu biasanya mengukur untuk intelijensi, kemampuan intelijensi dan lain sebagainya, sikap gaya kerja dan lain sebagainya. Kemudian kita kombinasi dengan behavioral event interview. Jadi istilahnya menggali pengalaman nyata di masa lalu
berdasarkan eviden-eviden yang ada. Kemudian ada LGD, Leaderless Group Discussion, ya kan? Kemudian ada role play, simulasi, ada in basket dan macam-macam seperti itu. Nah, setiap kali kita mengadakan asesmen, pasti para asesor itu meeting asesor dulu. Ini yang akan dites jabatannya apa. Karena ada jabatan misalkan eselon 1, eselon 2, sampai dengan eselon 4, itu alat tesnya bisa berbeda-beda, Bu. Levelingnya berbeda-beda. Dan kemudian ketika yang kemarin diadakan terakhir itu jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana kita sudah koordinasi dengan BKN, dan saat ini kita belum mendapatkan akreditasi Assessment Center oleh BKN, ini sedang proses. Nah, salah satu persyaratan untuk mendapatkan akreditasi adalah kita melakukan assessment untuk beberapa jabatan pelaksana dalam tahun ini. Nah, di jabatan pelaksana kemarin kita menggunakan psikotes, kemudian kita menggunakan paper, interview dalam arti visi misi ketika ada sebuah kasus dan lain sebagainya, bagaimana Anda menyikapinya. Nah, itu cuma dikasih beberapa hal untuk latar belakang atau daftar pustaka, dan dia akan menuliskan di situ. Nah, itu ada beberapa metode di situ. Yang pertama psikotes, yang kemudian yang kedua penyusunan paper tadi digabungkan dengan LGD, digabungkan dengan wawancara. Nah, hasilnya itu nanti akan dilakukan meeting asesor. Meeting asesor itu bisa aja satu asesor dengan asesor yang lain penilaiannya bisa berbeda. Nah, itu dibutuhkan asesor yang bersifat ganjil. Ketika meeting asesor, kalau memang nanti memutuskan melalui voting, itu bisa melakukan penilaian seperti itu. Level penilaiannya dari 1 sampai dengan 5, ya kan? Sangat tidak sesuai, kurang sesuai, cukup, ya kan, sesuai dan sangat sesuai seperti itu. Nah, itu nilainya 1 sampai dengan 5. Untuk menentukan bahwa individu X itu berada di level 2, itu meeting asesornya akan sangat diskusinya sangat hidup, seperti itu, ya kan. Nah, kemudian ada halo efek, ya kan, asesor perkembangan, misalkan, wah saya kenal dengan orang itu, saya nilai baik dan sebagainya, itu akan dieliminir, akan diminimalisir dengan asesor yang lain. Jadi itulah sebabnya asesor tidak boleh satu orang. Jadi harus satu tim seperti itu. Dan untuk menjadi asesor pun kita sudah mendiklatkan asesor kita ke BKN kurang lebih sekitar 21 hari kerja atau 22 dengan ujiannya. Berarti kurang lebih 1 bulan. Seperti itu, setelah mereka lulus baru bisa kita lantik. Nah, asesor kita saat ini sudah ada 4 orang. Ya, 4 orang asesor kita. Nah, nanti kalau akan ada pelantikan kita akan nambah lagi seperti itu. Nah, secara persyaratan assessment center kita sudah memenuhi. Sarana prasarana sudah ada di Pusbang Aparatur, asesornya sudah ada, ya kan, metodenya kita juga sudah punya meskipun secara sederhana. Nah, ini yang kedepannya yang kita harus kembangkan adalah metode-metode yang sesuai dengan assessment center di BKN, ya, yang nantinya kita akan mengarah ke akreditasi A. Karena kalau akreditasi A bisa untuk mengetes, ya kan, pejabat eselon 2 ke bawah. Kalau kita belum terakreditasi, itu hanya jabatan pelaksana. Tapi kalau akreditasi B, nanti eselon 3 ke bawah. Seperti itu. Jadi bertahap. Kita akan menyusun borangnya istilahnya untuk meminta akreditasi. Nanti BKN akan mengecek kesiapan assessment center yang ada di Pusbang. Berarti sekarang itu udah ada akreditasi apa, Pak? Kita belum mendapatkan akreditasi, iya. Jadi memang masih proses untuk ke sana ya, Pak? Masih proses untuk ke sana. Tapi untuk asesor sendiri berarti orang-orang dari Kementerian Perhubungan yang memang mereka itu sudah diklat dan sudah punya sertifikat gitu, resmi dari BKN ya, Pak? Saat ini baru 4 orang itu, ya kan, baru 4 orang, dan yang 1 orang lagi sedang pengajuan untuk menunggu pelantikan, seperti itu. Nah, kalau yang lainnya dari CPNS, ini tinggal kita lantik saja. Karena mereka menunggu sumpah PNS, baru bisa kita lantik menjadi asesor. Nah, nanti kurang lebih akan bertambah. Kita sudah mendapatkan 11 formasi asesor. Nah, nantinya kalau kita bisa mengajukan beban kerja bahwa pegawai kita hampir 60.000, saya yakin formasi asesor pasti akan bertambah. Dan ketika pelaksanaan asesmen, kita selalu mendapatkan
bimbingan dari BKN minimal asesor madya. Jadi apa yang kita lakukan, ya kan, metode-metode apa yang kita lakukan itu sudah melalui rapat pra-assessment seperti itu, dan alat tes kita sudah kita ajukan ke BKN dan BKN setuju, baru kita jalan seperti itu. Ya, dan memang dari tadi metode-metode yang disebutkan itu adalah metode yang bisa memotret kompetensi pegawai itu secara objektif ya Pak, karena nggak hanya satu metode aja tadi kan. Saat ini menurut saya, karena Ya. saya background-nya kan S1 psikologi, Ya. jadi salah satu metode yang menurut saya itu paling objektif yaitu assessment center. Dan ini sebenarnya sudah digunakan oleh pihak swasta sejak lama. Ya, Telkom itu bagus, PLN juga sudah bagus dan lain sebagainya. Jadi kita di BKN itu rata-rata mengikuti swasta dan kemudian BKN menerapkan ke kementerian lembaga seperti itu. Menarik. Saya juga penasaran nih Pak, karena yang saya dengar juga dan mungkin Sobat BPSDMP juga sering dengar ya, ada anggapan kalau orang yang public speaking-nya bagus, terus tampil percaya diri pada saat proses assessment, itu pasti hasilnya juga baik gitu Pak. Benar nggak tuh Pak? Dan gimana caranya meyakinkan asesor ini bisa memastikan bahwa hasil assessment-nya itu benar-benar menggambarkan kompetensi pegawai atau peserta tersebut gitu, bukan pada saat bagaimana pegawai itu tampil pada saat proses asesmennya? Tidak selalu. Oh, enggak Saya salah. bilang tidak selalu. Orang yang pintar ngomong belum tentu nilainya tinggi di asesmen. Karena itu tadi behavioral event interview. Jadi asesor dibekali materi-materi ilmu untuk melakukan wawancara. Nah, ketika wawancara itu orang yang pintar itu biasa pintar ngomong itu akan muter-muter, Bu. Ya kan? Muter-muter. Tapi asesor itu dibekali, oh ini kata kuncinya apa? Oh. Ya kan? Kata kuncinya apa? Itu nanti akan dilakukan pendalaman atau probing. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya meminta buktinya. Apa sih buktinya Bapak Ibu melakukan itu gitu Iya, loh. iya. Ya kan? Nah, kalau orang tersebut tidak melakukan, dia akan kebingungan. Ya kan? Iya, iya, benar, Kalau benar. dia mengarang, ya kan, sampai sejauh mana karangannya akan ketahuan di situ. Seperti itu. Nah, itu salah satu metode di asesmen bahwa dari hasil interview yang tertulis gitu kan, itu akan dilakukan pendalaman. Di LGD juga ketahuan, Bu. Di LGD orang yang suka ngomong gitu kan, tapi nggak ada intinya, itu pasti akan muter-muter dan menghabiskan waktu. Seperti itu. Nah, itu asesor sudah dibekali seperti itu, dan biasanya ketika LCD sudah ada kamera-kamera seperti ini, Oh. nanti akan ada perekaman diputar. Itu akan ada diskusi asesor. Buktinya mana dia melakukan itu, buktinya apa dan sebagainya. Itu akan ketahuan di sana. Seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Agus nih, baiknya buat Sobat BPSDMP mungkin yang bentar lagi dalam waktu dekat mau ikut assessment gitu ya, itu apakah mereka harus mempersiapkan diri dengan mungkin latihan-latihan soal-soal kompetensi seperti itu, atau memang mereka itu cukup berbekal dengan kompetensi yang sudah terbentuk dalam keseharian? Which one better tuh Pak untuk menghadapi assessment? Kalau persiapan asesmen menurut saya, ya, persiapannya adalah jaga kesehatan, tidur yang cukup. Oh. Cuman 2 itu. Ya kan, jaga kesehatan, tidur yang cukup. Karena apa? Karena ketika mengikuti asesmen, orang akan dites. Ya kan, kemampuan intelijensinya seperti apa. Contohnya kalau kita mau minum segelas air misalkan seperti itu. Nah, katakanlah kita menggunakan cangkir dengan kapasitas 300 mili. Ya kan? Orang yang pinter, dia akan mengisi 300 mili itu full. Ya kan? Akan ketahuan ini. Ya kan? Akan dengan alat psikotes itu akan ketahuan. Tapi orang-orang yang kurang pintar, itu katakanlah kapasitas otaknya 300 mili, tapi yang dia gunakan cuma 100 mili atau 150. Potensinya yang di bawah air yang tadi saya bilang gunung es itu gede, tapi yang di atas kecil. Nah, inilah yang perlu dilakukan pengembangan-pengembangan. Apakah melalui komunikasi, melalui kerjasama, melalui coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Itulah gunanya assessment center seperti itu. Ya, setelah assessment center ini selesai nih Pak,
Setelah selesai, Mhm. mungkin banyak peserta yang berpikir bahwa proses ini udah berakhir gitu. Akhirnya udah selesai lah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para asesor seperti itu kan Pak. Padahal sebenarnya mungkin hasil asesmen itu baru awal dari perjalanan Oh iya, tadi itu ya Pak, iya, pengembangan diri gitu iya. kan. Nah, gimana hasil assessment center ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pengembangan kompetensi pegawai Pak setelah proses asesmennya selesai? Pada intinya cuma 2 ya. Mhm. Jadi pada intinya 2, yang paling besar adalah ke Individual Development Plan, yang RPKP tadi. Ya. Jadi orang-orang masuk ke kotak nomor berapa? Kotak 1 sampai dengan 9 dia masuk di mana. Nah, tiap-tiap kotak pengembangannya berbeda-beda. Kita sudah menyusun aturan sedemikian rupa, yang kotak 1 pembinaannya seperti apa, kotak 2 seperti apa, kotak 3 seperti apa. Nah, ini butuh waktu. Mmm. Kenapa butuh waktu? Pegawai kita kan 60.000 lah. Iya, hampir 60.000. Untuk mengetes setiap pegawai itu kan sulit. Saat ini data yang kita miliki baru sekitar 20 ribuan CACT. Mungkin dengan tahun ini bertambah sekitar 22.000 lah. Nah, dibandingkan dengan 60.000 kita masih jauh. Mhm. Ya kan, Belum ada setengahnya malah ya, Pak. data asesmen kita yang punya mungkin sekitar 2.000 3.000. Mmm. Seperti itu, separuhnya belum ada. Iya, Ya kan? Ini masih istilahnya kita lari maraton lah. iya iya. Ya kan? Finishnya tuh masih jauh. Finishnya masih jauh. Tapi bukan berarti kita diam di tempat. Mmm. Ya kan? Kita mencicil pegawai-pegawai yang bisa kita assess dan lain sebagainya. Kalau misalkan ditanya, ini keinginan pribadi saya ya, Mhm. assessment center di Kementerian Perhubungan tidak hanya di Pusbang. Mmm. Ya kan? Ide saya itu pinginnya assessment center ada di sekolah-sekolah kita. Karena apa? Ya, anggaran terbatas. Mhm. Ya kan? Ini pengalaman 2024 di mana CACT itu gratis. Iya. Ya kan, program BKN dari 2022 sampai dengan 2024 CACT gratis. Kita sudah kerjasama dengan BKN untuk mengadakan di 16 kota. Tapi ternyata di lokasi-lokasi tersebut banyak yang tidak hadir. Mmm. Banyak yang tidak hadir. Pada waktu itu terkena isu yang pertama di-IKN-kan, gitu kan. Mmm. Itu Iya iya. banyak sekali. Iya, benar benar. Yang kedua, ini yang paling penting ini. Mhm. Ya kan, mereka terbatas perjadinnya. Iya iya. Sehingga untuk mendatangi lokasi itu kesulitan. Tapi Nah, kan itu tadi udah dibagi ke berbagai lokasi itu kan, Pak? ya, Artinya mah harusnya menyesuaikan dengan lokasi terdekat peserta ya? ya, jadi Kementerian Perhubungan itu kan kementerian teknis dari Sabang sampai Merauke, Iya. ya kan? Nah, tidak hanya di tengah ibu kota provinsi, tapi juga di pulau-pulau terluar, Iya. kecil. Nah, ini ketika mendatangi ibu kota provinsi kesulitan mereka. Oh, Nah, ini kami evaluasi, iya iya. terutama di wilayah timur, ya kan? Alasan-alasannya, Pak, kami nggak ada penerbangan, Pak, Mmm. kami nggak ada Perjadin. Ketika Mhm. nggak ada Perjadin, tidak hanya di timur saja, tapi seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Iya. Jadi, kenapa keinginan pribadi? Karena kalau misalkan saya ini dimungkinkan, saya juga melihat kondisi anggaran kita, ya kan? Anggaran kita kan juga terbatas. Jadi saat ini mungkin bisa mengembangkan yang di Pusbang dulu. Mmm. Nah, tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan alat tes yang bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang menggunakan internet dan lain sebagainya. Saat ini belum tersedia, tapi kita akan mengarah ke sana seperti itu. Dari selama ini nih Pak Agus, ada Hmm. nggak contoh menarik yang pernah Pak Agus temuin? Misalnya kayak pegawai yang awalnya dia nggak tahu nih ternyata ada potensi dalam diri dia yang dia nggak sadar kalau dia tuh punya potensi itu. Dan akhirnya setelah dia ikut assessment, dia baru tahu ternyata, "Oh, saya punya ya potensi yang ini yang seharusnya saya bisa gali lebih dalam lagi," gitu. Banyak seperti itu. Tapi nggak usah mencontoh yang lain. Saya melihat diri saya sendiri. Tuh. Ya kan, saya masuk Kementerian Perhubungan tahun 2005. Mhm. Nah, ketika mulai 2012, 2013, teman-teman satu angkatan saya sudah ada yang eselon 4. Mmm. Seperti itu. Dulu belum ada asesmen. Asesmen dimulai mungkin 2014 atau 2015, lupa saya. Mmm. Seperti itu. Nah, akhirnya saya bisa menjadi eselon 4 ketika 2016. Nah, potensi itu tergali di sana. Mmm. Dan ternyata dari 2016 saya hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai eselon 3. Nah, itu kalau tanpa asesmen tidak mungkin seperti itu. Karena dulu masih like and dislike. Oh, iya ya. Like and dislike. Sangat ini banget ya, Pak. Ya, seperti itu.
Jadi kalau misalnya kayak tadi Pak, sempet kaget dong kayak Bapak juga termasuk ngelihat hasil asesmennya, sempet kaget nggak Pak? Pas ngelihat hasilnya ternyata, oh ternyata saya masih punya ya potensi ini tuh yang belum saya gali gitu? Lebih ke pengalaman kerja. Oh pengalaman gitu. Pengalaman jadi bagi saya, ketika mendapatkan perintah dari atasan, bagaimana saya mengerjakan pekerjaan ini sebaik-baiknya. Mhm, Berikutnya, bagaimana caranya mempercepat, mhm, ya kan? Terus apa yang harus saya lakukan di situ? Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya saya tidak hanya membantu diri saya sendiri, tapi saya juga membantu organisasi supaya proses bisnisnya lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu bisa menjadi evident. mmm, Ketika saya ditanya oleh asesor, saya bisa menjawab, iya iya, gitu kan? karena ada buktinya itu Ada ya, buktinya, saya iya, melakukan ini, saya melakukan itu, dan lain sebagainya. Terus apa peran Bapak atau Ibu di situ? Saya iya, bisa menjelaskan. Nah, itu dinilai oleh asesor poin plusnya di sana. mmm. Nah, ketika didudukkan pada sebuah jabatan ya tidak langsung bisa menguasai permasalahan yang ada, bisa mencari solusi dan lain sebagainya. Ya akhirnya dalam waktu yang dekat itu bisa meningkatkan pola karir pegawai tersebut. Jadi memang di hasil asesmen itu, nggak hanya menunjukkan kelebihannya ya Pak, tapi juga ada, disebutkan juga mungkin ada area-area yang perlu ditingkatkan seperti itu ya Pak? Oh iya, Ya dari kotak-kotak itu tadi mungkin ya iya. Kak. Nah terus nanti gimana hasil tersebut bisa diterjemahkan oleh pegawai untuk menjadi tadi itu Pak, rencana pengembangan diri yang lebih konkret lagi? Nah, ini sudah ada arahan pimpinan kita Pak Menteri Mhm, bahwa tiap tahun itu ada WA Blast atau email kantor mhm. yang nantinya meminta kita untuk membuka aplikasi e-kinerja. Oh, Mungkin di kesempatan yang baik ini saya sampaikan setiap mhm, pegawai jangan lupa membuka aplikasi e-kinerja. mmm, Karena apa? Di aplikasi e-kinerja ketika membuka Bapak dan Ibu pasti akan dapat RPKP, rencana pengembangan kompetensinya. Nah, ini yang kita lakukan, menyusun RPKP ini satu kementerian dan yang sudah kita susun, kita tampilkan di aplikasi tersebut. Jadi pegawai tahu, saya kekurangannya di mana, saya mmm, harus diklat apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sisi yang lain, kami di biro kerjasama dengan semua subsektor dan khususnya dengan Pusbang Aparatur untuk menyediakan penutupan gap kompetensi tersebut. mmm, Contohnya dengan LMS kemarin, iya iya, ya kan, yang mhm, pada hari kemarin saya mengikuti mendapatkan penghargaan dari KPK untuk ASN berintegritas. Kita mhm. melampaui target yang ditentukan oleh KPK. Nah, itu kan sebuah kerjasama antar unit kerja di Kementerian Perhubungan yang bisa menutupi atau mengikuti amanah-amanah dari kementerian lain seperti itu. Berarti untuk di Ekin sendiri sebenarnya masing-masing pegawai ini kita bisa ngelihat ya Pak, Bisa dilihat. untuk, RPKP-nya itu ya? Iya, Karena selama ini kayaknya jujur Pak, untuk buka Ekin itu kita hanya sekedar mengisi SKP tiap bulannya gitu iya, kan Pak. iya. Jadi kita nggak tahu tuh kalau misalnya memang ada RPKP yang kita bisa cek tuh Di gap tampilan awal pasti kompetensinya. ada. Oh ada di berandanya Di ya Pak? tampilan awal pasti ada seperti itu. Mmm, Tapi belum semua pegawai ya iya iya. yang sudah mengikuti CACT dan sudah mengikuti asesmen. Oh, jadi pegawai yang sudah mengikuti CCT dan asesmen itu pasti ada ya Pak di Ekin-nya? Ya, Oh, iya seperti iya. itu. Jadi memang supaya hasil asesmen itu tidak hanya jadi dokumen aja ya Pak, yang Oh ya, dikasih terus disimpan di laci gitu kan Pak, tapi benar-benar bisa berdampak lah untuk pengembangan kompetensinya. karena dengan kita memberitahu pegawai Mhm, bahwa ada gap kompetensi yang dimiliki, ya, kita harapkan pegawai itu menutupin gap kompetensinya dengan waktu yang pendek. mhm, Segera atau sesegera mungkin ditutup gap kompetensinya. ya, Seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan penutupan gap kompetensi, ini penilaian manajemen talenta sudah kita buat aplikasinya. mmm, Jadi otomatis kita tinggal tarik datanya, itu nanti data pegawai akan dinamis, gitu loh. Jadi akan ada nilai-nilai yang bertambah, orangnya akan masuk berapa dan lain sebagainya, seperti itu. Ini tahun 2026 sudah dimulai Januari kemarin, mhm, tapi pelaksananya Februari. Nah, rencana ini di angkatan kedua ini tahun ini rencananya bulan Juli. Kita mhm, akan meluncurkan lagi WA Blast atau email kantor, mhm. tapi tinggal buka yang aplikasi e-kinerja aja, Oh, iya iya. gitu. Nah Pak, di Kementerian Perhubungan sendiri saat ini kan kita juga sering ya Pak dengar istilah talent pool dan juga suksesi kepemimpinan.
Nah, banyak pegawai mungkin yang penasaran nih Pak, gimana sih proses organisasi ini bisa menyiapkan calon pemimpinnya di masa depan gitu. Dalam konteks tersebut nih Pak, gimana assessment center ini bisa mendukung pengembangan talent pool itu sendiri dan juga suksesi kepemimpinannya? Itu tadi yang saya bilang, Mhm, ya kan? Setiap pegawai dinilai melalui CACT dan assessment. iya, Nah, itu menentukan dia posisinya di kotak berapa. mhm, Nah, talent pool sesuai dengan peraturan BKN, peraturan Menpan, bahkan di LAN itu sendiri, talent pool itu bagi pegawai yang masuk di kotak 7, mhm. 8, dan 9. Itulah talent pool. Oh, Nah, tinggal pimpinan memilih dari situ aja. 7, 8, 9 itu ya Iya, Pak? seperti itu. Nah, diprioritaskan yang di kotak 9. Itulah yang dinamakan talent pool. Seperti itu. Mmm, Jadi, ya mau sebagus apapun sistem yang dibangun gitu kan, ya mhm, ini tinggal menunggu arahan pimpinannya saja. Saya cocok dengan si A, saya mhm. cocok dengan si B. Nah, tergantung si A atau si B ini masuk kotak berapa. Kalau kotak 7, 8, 9 ya tinggal nanti gitu seperti itu. Meskipun prioritasnya tuh di kotak 9, tapi kalau dia, pimpinannya memang ngambil yang dari kotak 7 nggak masalah juga ya, Se Pak? di se Disesuai dengan peraturan itu Mhm. diperbolehkan. Oh, iya iya. Ya kan, sesuai dengan peraturan diperbolehkan. Tinggal nanti kita evaluasi. Ada evaluasi bahwa yang di kotak 7, kotak 8, kotak 9 ketika diberikan amanah Mhm. jabatan yang lebih tinggi kita evaluasi apakah dia perform atau tidak. Mmm, Kalau tidak perform, bagaimana cara supaya dia perform. Itulah makanya ada RPKP tersebut. iya iya iya. Nah, balik lagi nih, Pak. Saya mau mewakili mungkin keresahan banyak sobat BPSDMP ya, Nah, selaku pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kalau mendengar kata asesmen ini, Pak, mendengar kata asesmen itu seringkali kita tuh nggak terpikirkan untuk itu tadi, Pak, kesempatan gimana, wah ini adalah kesempatan saya untuk pengembangan diri gitu hmm, ya, untuk mengenali potensi yang ada dalam diri saya gitu. Tapi kita lebih langsung kayak tegang gitu, deg-degan, kayak cari tahu sebenarnya tuh asesmen itu ngapain sih gitu, pertanyaannya tuh apa aja sih, itu sih yang pasti itu Pak dilakuin. Nah menurut Pak Agus kenapa sih Pak persepsi asesmen ini sebagai ujian yang menegangkan itu kuat banget gitu Pak di lingkungan kita? saya kurang tahu ya karena background saya psikologi. Heeh, Jadi saya menganggap bahwa assessment center ini metode yang paling objektif untuk menggambarkan orang. Jadi ketika saya mendapatkan panggilan assessment, mhm. saya tidak pernah merasa tegang, malah saya excited. Wah, luar Saya biasa. pengen menunjukkan, gitu kan. Saya Iya pengen iya, menunjukkan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, apa iya, yang pernah saya lakukan. Iya kan? Jadi ketika ada panggilan assessment, saya nggak pernah merasa khawatir. Kenapa gitu loh? Karena saya sudah melakukan beberapa hal. Di mhm, tempat-tempat kerja sebelumnya, saya melakukan perubahan-perubahan. Saya mmm, memperbaiki proses bisnis dan lain sebagainya. Jadi iya, nanti ketika asesor menanyakan, ini saya tunjukkan hasilnya seperti iya ini. iya, Nah, mungkin mhm. bagi sebagian pegawai, mereka tidak memiliki pengalaman itu. Iya, Iya mungkin itu kan? kan hal yang pertama ya, Pak. Kalau hal Hmm. yang pertama kan jadi masih nebak-nebak nih, Pak. Sebenarnya tuh ini asesmen untuk ujian apa gitu kan, apalagi dengan yang tahun kemarin-kemarin itu kan yang lalu kan ada IKN gitu kan, Ya. Pak. Jadi kayak udah mulai takut tuh, Pak. Nah, ada kriteria-kriteria penilaian kinerja, Mhm, ya kan? Sesuai ekspektasi pimpinan, di atas ekspektasi pimpinan, dan di bawah ekspektasi pimpinan, iya, gitu kan? Kemudian kinerjanya apa namanya baik atau di bawah apa kinerjanya, terus di atas baik dan lain sebagainya. Itu kan ada kombinasi di sana. Nah, mhm, bagi sebagian pegawai, nah kita kita lihat nih bagaimana dia melakukan pekerjaan sehari-hari, mmm, ya kan? iya, Bagaimana dia melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau dia berusaha untuk melebihi ekspektasi pimpinan, saya yakin dia pasti punya pengalaman yang bisa diceritakan di assessment. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja atau bahkan kinerjanya di bawah ekspektasi pimpinan, dia akan kebingungan menyampaikan apa yang akan saya berikan ya. mhm, Karena istilahnya dia hanya menunggu perintah. iya Iya kan? Apa iya, yang dia lakukan. Kadang dikasih perintah, dia tidak kerjakan. mhm Nah, ketika mengikuti proses assessment, nah dia pasti akan kebingungan. Apa yang akan saya jawab? mhm, Ya kan, dia tidak punya pengalaman itu. Oleh karena itu, di kesempatan baik ini, saran saya, ya jadilah orang yang luar biasa, jangan biasa-biasa aja gitu loh. iya iya, Pasti akan punya pengalaman-pengalaman yang disampaikan pada proses assessment yang nantinya akan bisa mengembangkan diri sendiri maupun mempermudah pola karir
pegawai yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin juga nih Pak, mungkin sebagian besar juga dari pegawai kita nggak takut sama proses assessment-nya, tapi takut kalau nanti hasilnya itu nggak optimal, nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Takutnya malah hasilnya itu yang akan mempengaruhi pola karirnya ke depan gitu. Gimana itu Pak kalau menurut Bapak? Gimana kita harus menyikapi hasil assessment center? Ya ini tergantung orangnya ya. Heeh. Orangnya mau berburuk sangka atau berbaik sangka gitu loh. Ya kan? Kalau saya ketika mengikuti asesmen, meskipun hasilnya jelek, Mhm. ya kan? Paling tidak saya punya apa namanya feedback, ya Mhm. kan? Feedback dalam arti hasil asesmen. Oh saya kurangnya di sini, saya Mhm. kurangnya di sini. Saya bisa memperbaiki diri di sini, gitu kan? Positifnya gitu ya Ya, Pak nah harapannya, itu iya. tergantung dari pegawainya itu. Iya benar-benar. Iya kan, dia akan menilai asesmen itu sebagai suatu proses yang baik atau yang buruk. Ya. Ya kan, kembali kepada pegawainya tersebut. Jadi kalau dia pengen memperbaiki dirinya sendiri, apapun hasilnya dia akan terima, dia akan berusaha untuk memperbaiki. Mmm. Gitu kan. Mhm. Tapi kalau bagi orang yang baik, gitu kan, dalam arti dia sudah luar biasa di pekerjaan sehari-hari dan ketika diakses juga nilainya baik, ya, dia kan tinggal tunggu pilihan dari pimpinan seperti itu. Ini pilihan. Ya pilihan. Orangnya mau menjadi biasa-biasa aja atau luar biasa atau di bawah biasa. Kan gitu kan? Iya Seperti itu. iya. Berarti memang harusnya kita menyikapinya itu dengan itu tadi ya Pak, melihat bahwa ini tuh merupakan proses yang positif lah untuk mengenali diri kita sendiri, potensinya, dan juga kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bukan hal yang buruk, tetapi itu merupakan kesempatan kita mencari tahu apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, Ya, seperti itu. seperti itu. Oke, sebagai penutup nih Pak, terakhir. Assessment center ini kan sangat bergantung pada kepercayaan peserta dari hasil yang diberikan itu ya Pak. Di mana hasilnya itu diharapkan memang seobjektif mungkin ya Pak. Menurut Bapak apa sih tantangan terbesar dalam menjaga objektivitas dan juga independensi assessment center di instansi pemerintah? Oh, ini pertanyaan yang sulit. Terakhir tapi bikin mikir ya Pak. Kalau dari sisi sarana prasarana kita bisa mengikuti BKN lah yang sudah istilahnya punya assessment center akreditasi A seperti itu. Dan BKN yang membuat aturan-aturan assessment center harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengikuti aturan dari BKN, kita sudah menyiapkan sarana prasarana, kita sudah menyiapkan SDM-nya, metodenya juga kita ikuti. Tantangan terpaling besar itu ya kalau ada intervensi pimpinan. Mmm, iya iya. Menurut saya seperti itu. Ya kan, intervensi pimpinan dalam arti bahwa oh, orang ini harus diberikan nilai baik dan lain Iya sebagainya. iya. Itu yang pengalaman saya ketika di dalam assessment center itu yang membuat kesulitan untuk bisa diterima. Nah, inilah yang saya harapkan teman-teman asesor bisa independen di sini. Iya iya. Ya kan? Dengan berbagai macam metode gitu kan. Itu semoga bisa meminimalisir seperti itu. Dan kita pun juga meminta pendampingan dari BKN. Iya. Hasilnya seperti apa ya itu benar-benar seobjektif mungkin. Kita Iya. meminimalisir intervensi-intervensi yang ada. Demikian. Jadi memang agak berat juga ya Pak sebagai asesor, karena ada tuntutan dan juga takut salah juga kalau misalnya memang Ya, hal yang tantangan tadi itu, ada intervensi dari pimpinan, itu kan bisa mengganggu nilai objektivitas itu sendiri ya Pak. ya, Luar biasa banget memang Pak Agus nih dari penjelasannya tadi, terima kasih banget ya Pak. ya, Ternyata, bisa banget ngerubah persepsi, mungkin sobat BPSDMP di sini juga yang udah nyimak tadi obrolan kita, itu ternyata proses assessment itu bukan proses mencari kita tuh udah sepintar apa atau sehebat apa gitu ya, tapi untuk kesempatan kita mengenali diri kita sendiri, ya. potensi dalam diri kita yang mungkin belum terlihat nih ya Pak selama ini. Hmm. Setelah assessment center itu baru bisa terlihat di mana gap tadi kompetensinya itu bisa kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan Pak dari perbincangan ini juga bisa memberikan insight baru bagi sobat BPSDMP yang mungkin nanti akan melaksanakan assessment nih Pak. Jadi biar nggak panik karena tadi sedikit ada tips juga dari Pak Agus ya, Ya, istirahat gitu iya, kan, biar bisa fokus dan juga bisa menunjukkan kinerja yang terbaik yang telah dilakukan selama ya. ini. Makasih banyak Pak Agus atas waktu dan Sama-sama. insight yang sangat bermanfaat di Ya. episode Binari ini dan terima kasih juga buat sobat BPSDMP yang telah mengikuti episode kita di kali ini. Sampai jumpa di episode Binari selanjutnya.
Binari, bincang menarik seputar transportasi.